warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ya. Ibu-ibu apa kabar nih? Alhamdulillah. Ya, sehat semua? Ya, semangat ya. Ya, kangen tak ikan adik? Kangen. Alhamdulillah ya, Allah pertemukan kembali ya, yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Ibu Hajah Mimin beserta suami dan seluruh keluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu istiqomah. Amin. Yang paling penting kan istiqomah, ya, selalu istiqomah, selalu dimudahkan segala urusannya, rezekinya tambah lancar, tambah barokah. Amin. Dan mudah-mudahan ya juga diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Jamaah Majelis Ta'lim Al-Fatih yang sama-sama saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga diberikan kesehatan lahir batin, umur yang panjang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kalau berdoa tuh gak usah panjang-panjang, gak usah lama-lama, kecuali yang udah biasa banget. Ibu kieu benga doa, segala disebut. Atuh cangkel, engke isukan bunga onde bae. Bunga doa adanya. Yang penting istighfarnya dibanyakin, sholawatnya dibanyakin. Kalau saya diajarkan sama guru-guru saya gitu. Kalau minta tuh nggak usah banyak-banyak, yang dibanyakin tuh istighfarnya, sholawatnya, sama sedekahnya. Minta itu yang inti-intinya aja. Ya, ya Allah berikan saya kekuatan untuk bisa melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan juga saya kekuatan untuk menjauhi semua larangan-Mu. Berikan saya rezeki yang melimpah barokah, ya, untuk kebahagiaan dunia akhirat. Berikan saya kesehatan lahir batin, umur yang barokah dalam ketakwaan. Dan beri kepada saya rumah tangga yang sakinah, keturunan yang soleh atau soleha, ya, kematian yang husnul khotimah. Segitu deh Bu, kalau dikasih mah luar biasa. Ya, pertama minta dulu, minta, karena kita kan diberi perintah sama Allah ya. Tuh, berat nggak perintahannya? Berat. Sholat berat nggak Bu? Berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kata Allah juga sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang sudah khusyuk di dalam sholatnya. Sholat khusyuk teh kumaha ya cek ibu teh. Apa keur sholat ditembak teh paeh? Atawa keur sholat ayeuna nu gegel teh karasa? Bukan itu Bu. Apa ketika sedang gempa terus orang teh terus sholat teh karasa? Enggak, bukan begitu. Khusyuk itu diawali dari syarat sah sholat. Ya, sebelum sholat itu Bu, ya kita punya kewajiban. Apa kewajibannya? Mensucikan diri daripada hadas kecil dan hadas besar. Tuh, yang ikhlas, kalau wudhu itu yang ikhlas, yang rapi, yang sabar. Oh, saya tadi nih pakai bedak, saya tadi pakai gincu, saya tadi pakai macam-macam lah, tahu tuh gimana? Ya, ngantan. Sedo gitu, lain sedo iya dia bahasa Inggris. Saya tanya jadinya, nah sebenarnya gitu pokoknya. Ini kayaknya air nggak masuk nih, ya, airnya nggak nyampe ke kulit, maka wajib dibersihkan. Iya, kalau nggak pakai sabun nggak bersih nih. Jadi air itu nanti nggak nyampe ke kulit-kulitnya teh Bu. Maka pakai sabun hukumnya jadi wajib. Kalau bisa hilangnya itu hanya dengan sabun. Tuh, kan mesti kesabaran ya Bu ya.
kebel amat ya udah teu kieu pan teu sah, lamun teu sah kumaha engke Allah teu narima. Dengan sabar wudu itu dilaksanakan teu. Ya tadi make hembodi ieu leungeun kan urang mah awewe nya Bu sagala mun bisa mah yang dipake. Ya enggak apa-apa boleh Bu. Ya. Boleh silakan. Tapi ini kalau kena air nih, kalau disiram air wudu di tangan, ini kayaknya nggak nyampe ke kulit karena terhalang hembodi tersebut. Maka wajib sebelumnya dicuci dulu pakai sabun. Tuh, jadi lama kan wudunya. Jadi hati-hati kan, sabar nih. Allah kasih pahalanya luar biasa. Dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan nih kata Rasulullah ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ketika kita berwudu, sabar, ikhlas berwudunya, tidak gerasa gerusu, ya, disempurnakan, bukan hanya yang wajib tetapi yang sunnah. Nih kalau sempurna mabuk, nih kalau tangan kayak gini di sini dulu ya, sampai ke sini nih, dilebihkan, ini sempurna. Nggak usah sampai ke kepek, ini berjaga ya. Yang penting dilebihkan, ya di sini nih. Dari sikut ya. Tuh, dari sini abdolnya begini, dari sini nih ya. Tetapi boleh dari sini ke bawah boleh, ya. Kemudian nih basuh wajahnya dari sini. Namanya guroh kata Nabi tuh, terus ya. Kan lama nih wudunya jadi lama, ibadahnya jadi lebih lama kan? Tuh, sabar banget. Nanti kalau bagian basuh kaki kanan, tangan kiri nih, begini nih, ditahlil nih, begini-gini nih, ya. Nanti kalau kaki kiri pakai tangan kanan, jadi lama ini, iya kan sabar. Makin lama tuh ibadah kita, pahalanya makin luar biasa. Kata Nabi, riwayat Imam Al-Baihaqi, ya, ketika kita berwudu dengan wudu yang benar, awas yang benar ya, nanti insya Allah bakal ada syarat-syaratnya. Ya, maka setiap air yang jatuh, ya, setiap tetesan air Allah jadikan satu tetes air yang jatuh itu 10 rahmat. Ada lagi yang menyebutkan, ya, masih riwayat Imam Al-Baihaqi, ya, dosa-dosa kita itu berguguran seiring basuhan-basuhan. Dosa yang mana? Dosa yang kecil. Dosa kita tuh walaupun yang kecil banyak nih luar biasa. Ya, banyak. Itu ibu nonton TikTok, itu segala apa ya? Enggak semua di TikTok tuh haram, enggak. Kalau lihatnya ceramah gitu ya, ada kan, oh ya. Tuh kalau ceramah Ustazah Halimah tuh enak kan ya Bu ya? Itu ya, terus di-share dibagikan dapat pahala. Tapi kalau ibu nge-share yang kayak gitu-gitu, yang joget-joget, itu dapat dosanya gede. Ya, jadi sama dengan membagikan dosa. Itu ada kan, ada murotal tuh, ya, kita baca Quran didengerin tuh. Itu bisa jadi ibadah. Tapi kalau yang joget-joget kayak artis-artis gitu mah itu jadi maksiat. Itu kan dosa kecil, tapi hampir tiap hari ya Bu. Bukan hampir, dah pasti tiap hari. Ibu ya, nonton sinetron itu dosa kecil Bu. Acara dangdut di TV itu dosa kecil. Keluar rumah ketemu laki-laki itu dosa kecil. Gitu. Lama-lama kan dosa kecil itu jadi bertumpuk, jadi dosa besar. Ternyata kalau wudhu kita diterima Allah, dosa kecil itu berguguran seiring mengalirnya air wudhu. Paham ya Bu ya? Makanya kalau wudhu itu, makanya Allah bilang wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat itu berat sobu nih. Allahu Akbar. Tadi sebelum zuhur badan kita enak-enak aja. Ya, benar jadinya. Sudah cenderung mah itu. Begitu terdengar adzan, kok kayaknya sakit kepala. Aya wae gitunya aset calaran teu kos kieu. Itu sebetulnya ada setan Bu. Ya, setan tuh banyak Bu. Anaknya juga ada, emaknya ada, bapaknya ada. Apa ya, kalau nggak salah setan yang menggoda kita
untuk urusan sholat namanya walhan kalau nggak salah. Nanti saya cari lagi. Dia Bu, nangkot dia. Ya gemblok. Jadi kan kita berat ya. Ini rasanya pegel-pegel. Itu bohong padahal mah Bu. Nggak ada penyakit sebetulnya. Masuk angin pun nggak. Setan nemplok. Biar kita nggak apa? Nggak sholat. Makanya Allah bilang, wa innaha lakabiratun. Sholat itu berat kata Allah. Ya, Allah yang bilang, illa alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang sudah khusyuk sholatnya, sudah istiqomah. Ya bukan berarti lagi sholat nggak ingat apa-apa, enggak begitu. Nih lagi sholat, Allahu Akbar. Ketika takbir mah ingat sama Allah ya. Cuma Allah tuh yang ada di pikiran kita. Pas begini, Allah segala, masya Allah, segala apa diingat. Tadi nyari peniti, nyari bros nggak ada. Pas udah sholat, ingat tak? Kunci belum dipindah, pintu belum dikunci, ingat itu. Tetapi kata Imam Nawawi, kita ambil ya Imam Nawawi ya, khusyuk untuk tingkatan orang awam kita. Yang penting ketika takbiratul ihram kita ingat sama Allah. Ya, ada lagi yang bilang khusyuk itu ada tingkatannya. Kalau untuk tingkatan kita mah ya, khusyuk itu dijaga syarat sahnya, rukun sholatnya, pembatalannya, pemakruhannya. Tuh. Kalau lagi sholat makruhnya gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan mata lurus ke depan. Atau nanti yang di depan itu masuk dalam hati. Saya contohin ya, ibu begini sholat. Ini sholat lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang dilihat masuk ke dalam hati. Ya Allah, itu kan baju saya udah berapa tahun. Ya. Makanya kata Nabi kalau sholat tuh tundukkan pandangan mata ke tempat sujud. Ini kata Nabi, Bu. Ya, kesajadah ya, tempat sujud kenapa kesajadah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah itu mengundang untuk khusyuk. Kalau begini kan, ya Allah. Kalau kiblatnya arah sana, ada jendela orang lewat, pikirin sama kita tuh orang lewat mau ngapain ya? Paham ya Bu ya? Kermaca itu temenang turun. Iya nggak boleh. Sholat itu nggak boleh. Maksudnya sah. Ya tapi makruh. Kata Nabi jangan pejamkan matamu ketika sholat, karena hanya untuk mendapatkan khusyuan. Khusyuk itu bukan memejamkan mata. Kata ibu nih kalau sholat sambil nangis gimana nih? Atau bagaimana bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, iya kan? Ya. Enggak, jangan nangis lagi sholat, jangan. Nanti habis sholat nangis. Doa baru nangis. Ya kalau berdoa tuh nangis, malu sama Allah. Minta mah banyak, ibadah mah dikit. Enak lo. Suka gitu nggak Bu? Suka ada nggak rasa malu? Ya. Minta mah banyak banget. Pengen ini, pengen itu. Ya ibadahnya mah dikit, udah dikit ya nggak benar. Sholat asal selesai Allahu Akbar, Subhanallah liman hamidah, Allahu Akbar. Itu gimana dong? Kita lagi menghadap Allah Bu. Kita lagi bicara sama Allah. Allahu Akbar, angkat tangannya. Ya. Makanya minta sama Allah kalau doa tuh, ya Allah beri saya kekuatan lahir batin untuk melaksanakan semua perintah-Mu. Dan berikan juga saya kekuatan lahir batin untuk menjauhi semua larangan-Mu. Kalau hidup sudah bisa ninggalin semua larangan Allah, ngejalanin semua perintah Allah, udah pokoknya bahagia dunia akhirat. Nah, yang sulitnya kita ini kan, kita mah diterabas. Sholat iya, ngaji ya, ayo diajak sedekah, mau nggak? Mau. Diajak umroh apalagi? Ya, tuh. Ayo silaturahmi, ayo jarah, ayo. Berhenti dari gibah susah banget. Itu kan belum takwa. Ya. Sedangkan yang masuk surga langsung itu golongan orang-orang yang bertakwa. Ya. Takwa itu apa? Meninggalkan semua larangannya, melaksanakan perintahnya, intinya tapi meninggalkan larangannya.
Ya, coba Bu, berhenti gibah susah nggak? Oh, itu bulan puasa kamari sabulan teh ngomongkeun paraitnya. Parait cenah ge ieu. Ya, teu pait sugan teh teu ngudud teu ngomongkeun. Parait gara teh hayang ngomongkeun tapi ingat terpuasa. Mantap bulan puasa, alhamdulillah amalan urang teh rada aya. Nggak ngambek, ingat kernaon puasa. Batal ya pahala anak tahan. Cok ibu kebe penting ngambek atuh kan pentingnya sarua bulan puasa. Ya, bulan Syawal. Ngambek teh bulan Syawal tuh kamari. Nah, dendam teh, balas dendam teh. Sabulan teh dahar ti urang eta bulan Syawal, manis sagala dijieun. Sabulan Ramadan teh ka mana-mana eta bulan Syawal, Bu. Ka dieu macet cenah. Macet ka ditu macet. Nya jadi meditasinya. Nyeunah henti saya pada imah teh empo status we marah racet. Lain teh hayang keluar Bu, marah racet. Iya, ngahambur-hambur duit bagi saya. Ternyata cek ibu masuk beli mamacetan. Besok teh gua mamacetan. Ka pantai teh kamari. Ka gunung. Ka gunungnya. Ada yang mana di gunung balik pulang kampung ka gunung. Ya. Begitulah kita ya. Makanya minta sama Allah. Juga minta sama Allah, ya Allah berikan saya kenikmatan di dalam beribadah. Jadi kalau dibawa ibadah tuh rasanya seneng, nikmat. Kalau baca Quran tuh udah paling enak aja. Sholat walau 2 rakaat kayaknya gimana gitu. Sampai sholatnya itu apa? Tumakninah. Ya. Allahu Akbar. Nggak terburu-buru. Kenapa? Karena saya ngerasa enak ketika sholat. Beda kalau lagi sholatnya nggak enak, makanya kenapa kejet, samping kenapa kejet, ndak sujud nyeri cangkeng, udang nyeri tukur. Eta biasanya sholat yang gegeraannya punya. Lamun ayah sholat HP, ayah paket. Terus sholat rakaat kehiji paket. Permisi paket. Eta ibu mesti para rubuhnya. Diteruskan teh pas sholat. Ibu nyalakan tukang paket. Sabaran Pak. Pak, kalau ini jangan waktu sholat aja. Padahal ibu sholat asar jam 5 tuh. Cek tukang paket, ibu sholat asar jam 5. Saya mah udah tepat waktu. Ulah nyarikan tukang paket, nambah deh dulu ke orang. Terus tetapi lamun kieu ya. Aduh, kumaya tukang paket batalkan ulah ieu sholat. Tapi terus deh sholat mah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tapi mikiran tukang paket. Teruskan ulah ya batalkan karunya nya tukang paket nangguan kebal batal sholatna. Mending geusan. Mending batalkan. Mending batalkan candak paketna ulang deui sholatna. Mantap lah loba-loba yang paket kakek usoli datang deh. Ya. Paham Ibu sakitu? Paham. Ya. Alhamdulillah Bu ya, kita bisa ketemu lagi ya. Mudah-mudahan mendatangkan barokah, manfaat. Kalau saya sih maunya jangan hanya sekedar ngaji, jangan hanya sekedar kumpul. Ibu ninggalin rumah, saya ninggalin rumah, Bu Haji Mimin mengeluarkan biaya. Enggak, kalau saya kita ini harus berubah. Setelah punya ilmu kita harus berubah menjadi baik tuh. Saya maunya gitu. Tapi proses ya Bu, nggak bisa langsung, nggak kayak Batman, nggak kayak apa lagi. Tapi film-film gitu kan udah. Saya keluletik aja Satria Baja Hitam. Siapa berubah, langsung berubah. Nggak bisa begitu Bu. Prosesnya panjang. Makanya minta umur yang panjang. Ya Allah, jangan dulu matikan aku. Sebelum aku engkau jadikan orang yang soleh. Orang soleh itu kayak gimana? Bu, patokan kesolehan seorang muslim itu tidak dilihat dari sholatnya, ya, melainkan dilihat dari hubungannya dengan manusia, baik dengan pasangan hidupnya, dengan keluarganya, orang tuanya, mertuanya,
adik iparnya, kakak iparnya, apalagi adik kandungnya, saudara, tetangga. Disitulah dinilai oleh Allah kesolehan kita. Ya, bagaimana cara kita memperlakukan orang? Kalau nanya tuh kayak gimana, kalau nagih tuh kayak gimana, kalau minjem duit itu kayak gimana, kalau nyapa itu kayak gimana. Disitulah tolak ukur kesolehan kita. Kalau ada orang datang ke kita minjem duit, kita nggak bisa ngasih, ibu sok kumaha tah? Ayo minjem duit, pugu-pugu datang ke ibu, deket kita jeung ibu, hah? Ih, terbuka isi minjem duit jelek ya, kapanggih tara naon tara, gitu lain. Atau jangan bu, ya kita nggak bisa ngasih karena kita nggak bisa percaya atau karena duitnya nggak ada. Dia pulang dari rumah kita, bacakan Fatihah satu kali aja. Al-Fatihah, ya Allah, berikan dia kemudahan, datangkan rezeki kepada dia lewat orang lain. Al-Fatihah satu kali. Ini orang soleh tuh. Ciri orang soleh tuh gitu, ya. Ya. Orang datang minta ke kita, kita nggak bisa ngasih, sakit hati, sedih. Ya Allah, dia datang kepadaku dengan harapan, tetapi aku tidak bisa memberi harapan kepadanya atau memenuhi harapannya. Engkau maha segalanya, engkau harapan terbaik. Jangan kau putuskan harapan dia. Datangkan apa yang dia butuhkan. Al-Fatihah satu kali. Ini ciri orang soleh. Kira-kira ibu tanggung segitu encan. Dulu datang minta minjem duit. Ai kamari keur boga duit teh inget ka ibu. Ayeuna duit tanggung seep naon? Datang minjem duit lah atuh lah cenah 2 juta begitu. Paling sia kan paling ya. Tuhnya. Dek digere moal. Lamun teh bisa mereng geus teu naon Bu, karena urang ge ya. Tetapi paling tidak adalah kata Rasul mendoakan dengan ikhlas. Cara ngadoakeun ibu, ya Allah, saya nggak bisa nolong dia, tapi Engkau maha bisa. Kasihlah dia pertolongan, datangkan apa yang ia butuhkan. Al-Fatihah satu kali, baca Fatihah khusus niatkan buat kita, buat dia yang tadi minjem. Tuh, itu orang soleh. Ini orang soleh mah Bu, ya. Akhlaknya orang soleh nih, akhlaknya Nabi. Kita contoh, lebih baik digibahkan asal jangan menggibah. Lebih baik direndahkan asal jangan merendahkan. Itu orang soleh. Kalau direndahkan dia senang. Kalau dipuji-puji, disanjung-sanjung, dia ketakutan. Ayo urang mah tibalik. Nya hayang mah tadi naon? Disanjung di alam-alam. Pas punya balik ngaji ayeuna ya ulah resep di alam-alam, bahaya eta teh. Disebut pelit, kajian baik. Disebut sombong, biarin aja, udah doakan aja mereka. Ini akhlaknya orang soleh. Nah, kalau bisa berakhlak kayak gitu aja Bu, walaupun sholat kita sunahnya nggak terlalu banyak, Allah cinta sama kita. Ibu mau dicinta sama Allah? Mau ya. Harus kayak tadi. Lebih baik memberi walaupun tidak diberi. Ya nggak apa-apa, kita mengasihi, nggak ada orang yang ngasih ke kita. Ya udah, itu yang terbaik tuh Bu. Itu hadiah dari Allah. Tuh. Ya, kita dicuekin nggak apa-apa, asal jangan nyuekin. Kita dibenci nggak masalah Bu. Saya kasih tahu sama ibu, jangan riweuh, jangan takut, jangan sedih, jangan sakit karena kita dibenci. Ya. Siapapun yang mau membenci kita, silahkan, kalau perlu buka pintu. Silahkan kalau mau membenci saya, silahkan. Silahkan kalau mau menggibahkan saya, insya Allah saya ikhlas. Karena memang saya ini jauh dari kata sempurna. Tuh. Kalau ada yang benci, ibu gimana nih? Masih kesel nggak? Biarin aja lah. Wiridana 2 dalam masa barma, hiji sawios, 2 kajen. Jahaji mimin diomongkeun sawios.
Dua wiridannya, hiji sawios dua kajen. Sok hafalkeun Pak, sawios kajen. Enggak kebagian atuh kajen mah cenah cenah aya rezekina. Oh, biarin. Enggak kebagian. Biarin enggak apa-apa. Kajen sarua kajen. Ibu kumaha ibu itu kebagian kajen. Tapi kajenna diharap di tukangnya. Lain diharap mah kajen. Biar ieu tukang mah kena koinsi. Ya. Hati-hati Bu, orang soleh tuh begitu. Ya. Makanya Nabi itu Bu, contoh kita itu Nabi. Kalau mau cari contoh yang sempurna Nabi. Kalau kita nyontoh ke guru kita juga orang biasa Bu. Ya, kita nyontoh ke pemimpin kita juga orang biasa. Ada ustad nih, kalau lihat ke ustad juga manusia biasa kan, ada kesalahannya. Tapi kalau sudah ke Nabi, sempurna, enggak ada celahnya. Nabi itu Bu, ya, dibenci banget sama orang Quraisy. Orang Quraisy tuh ngintip cari-cari informasi, kapan ya Muhammad lewat? Dia tahu tuh Nabi Muhammad tuh kalau pagi lewat, ya, kalau sore, kalau siang mau ke masjid, mau dakwah, mau ada pengajian, dia naik nih ke rumah yang di tingkat di atas, dia ngeludah, kena wajah Nabi, ya, Nabi nggak marah, senyum, didoakan, enggak cari tahu siapa yang ngeludahin saya, enggak. Nabi mendoakan, ya Allah berilah hidayah orang yang meludahiku. Ya, ampuni dosanya kalau dia mukmin, kalau dia kafir tunjukkan jalan yang benar kepadanya. Besok lagi Nabi lewat karena dia nggak puas, ya, dia bawa kotoran onta. Pas Nabi lewat dilempar, Nabi cuma tersenyum. Yang marah siapa? Umar bin Khattab. Kata Nabi, jangan Umar, ngapain? Tuh, mereka itu adalah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Kalau kita balas dengan perbuatan yang sama, kita sama dia itu bedanya apa? Ya, berarti sama kan? Ibu nggak mau kan sama orang kayak gitu? Ada orang cerewet, judes, banyak. Terus sama ibu dibalas dengan perbuatan yang sama, berarti ibu sama kayak dia. Ibu punya saudara pelit, sama ibu dipelitin lagi, ya berarti ibu juga pelit. Ada orang suka gibahin kita, sama kita digibahin lagi. Kita sama dia tuh apa bedanya? Jadi kita harus jadi orang yang berbeda dengan orang lain, ya. Paham Bu? Orang Nabi contohnya. Makanya Bu dikutip nih, ya, dari berbagai macam hadis, akhirnya disimpulkanlah jadi pepatah agama. Kata Nabi, kamu itu belum jadi orang soleh, walaupun sholatmu banyak, ibadahmu banyak. Terus gimana dong biar jadi orang soleh? Kata Nabi, kamu itu orang soleh kalau udah bisa, 1, memaafkan, 2, mendoakan, 3, menyayangi, 4, memberi kepada orang yang paling jahat sama kita. Paham ya? Saya contohin ibu kaget, ya. Yang istri muda, yang istri tua, kalau ada yang dipoligami itu. Ya. Nih istri tua soleh nggak nih? Soleh kalau dia bisa menerima madunya itu, hidup akrab, ya, memaafkannya, memahaminya. Dia juga tidak bercita-cita nikah dengan suami saya, tapi Allah takdirkan, ya udahlah, ayo kita bareng-bareng. Didoakan, ya, disayangi, banyak ada Bu disayangi, kemudian diberilah, ya, yang terbaik yang ia miliki. Ibu nih punya baju 2 setel, suami ibu punya istri 2, 1 ibu, 1 lagi ada bininya yang muda. Nih ibu mau ngasih nih ke bini yang muda, gimana caranya? Baju yang 2 setel itu bawa ke depan bini yang muda. Nih ya, teh, nih aku punya baju 2, buat kamu 1, pilih mana yang kamu suka. Kata Rasul, kalau bisa begitu kita ini soleh.
Dia punya tetangga terus comel, rempong banget punya tetangga. Ya sombong banget punya tetangga. Ya, sombong banget punya tetangga, pelitnya. Satu waktu dia sakit, kita dengar, kita yang paling pertama jenguk dia, dibawainnya makanan, didoakannya, dibantunya. Itu baru soleh. Kalau kita masih jauh, Bu. Nggak tahu, ibu mah mungkin udah soleh. Kalau saya mah ya makanya dengan bertambahnya ilmu akan terus diri kita itu diperbaiki. Ya. Nanti ya saya ngajinya di sini insya Allah nih kitabnya Kasyifah memang yang saya pegang ya, ini pemanasan aja dulu lah. Ya. Nanti kan Bu, kalau kita tuh mau jadi orang benar, ya mau jadi orang benar, mau lurus jalannya, ya jalannya Allah. Kita ini harus kenal Allah. Kalau nggak kenal Allah nggak bisa jadi orang benar. Makanya ngajinya tauhid, fikih, tasawuf, ya. Kenali Allah. Siapa sih Allah? Allah yang menciptakan kita. Asalnya kita tidak ada, sekarang ada. Kenapa? Karena diciptakan sama nanti akan tidak ada lagi. Allah matikan kita. Ya terserah Allah. Sami'na wa ata'na. Ya, aku dengar, aku ikuti apa kata Engkau ya Allah. Tuh. Ya. Hidup kita ini milik Allah, bukan milik kita. Bahkan tubuh kita ini bukan milik kita, tetapi milik Allah. Kalau kemudian Allah kasih sakit, ya itu terserah Allah. Ya, nih Allah itu sifatnya ilmu sama basor. Ya, 3 aja dulu. Maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Kalau sudah yakin Allah tahu, udah hidup nggak usah ribet, nggak usah. Ya contoh gini nih, kalau yang belum kenal Allah contoh ya, cenining ada yang beja, cenah cenining tuh, bla bla bla. Saya tanu ngomong, tengah HS tanah sapeting. Terus sasin, jadi sasin ngomongna, ibu bajakan beja dia bikin mana naon iya. Terus cari tahu. Ini ciri orang yang belum kenal Allah. Kan sudah saya bilang, orang mau ngomong apa tentang kita, udah biarin aja. Karena omongan orang itu nggak ngaruh dalam hidup kita. Yang ngaruh itu akhlak kita. Ya, jadi enjoy aja hidup tuh enak, happy aja terus. Ya, Allah tahu kok siapa yang benar, siapa yang salah. Udah, kita banyakin aja istighfar. Jangan merasa benar juga. Jangan merasa baik juga. Karena kalau kita baik, ada yang lebih baik dari kita. Nggak usah cari siapa orang yang suka gibahin kita, cari siapa orang yang benci sama kita. Nggak usah. Allah tahu kalau kita ini dibenci. Allah tahu kalau kita ini sering digunjing. Bahkan Allah tahu kalau kita ini difitnah dan lain sebagainya. Udah berserah aja kepada Allah. Nanti Allah yang kasih. Ya Allah yang balas. Paham ya Bu ya? Ibu mah, pokoknya saya nggak bisa tidur. Pokoknya saya kalau nggak belum ketemu sama orangnya saya. Ada nggak yang kayak gitu? Ya udah biarin aja. Jangan benci sama orang yang benci sama kita. Ya makanya gini Bu, kalau kita baik sama orang yang baik ke kita, kata Nabi itu balas budi. Kalau hakikatnya baik mah, kebaikan baik sama orang yang gak baik sama kita. Pasti ada orang yang gak baik sama kita. Pasti ada orang yang benci sama kita. Sesempurna apapun kita, akan tetap ada yang benci sama kita. Nabi sempurna gak? Kekasih Allah bukan? Banyak yang benci sama Nabi? Luar biasa. Bukan siapa-siapa yang benci sama Nabi itu. Ya, pamannya, uaknya, sukunya, bangsanya. Ya Bu, tibang diomongin doang mah, tibang dicuekin doang mah, kecil, biarin udah nggak apa-apa. Emang gitu hidup mah Bu, kadang-kadang ngasih salah, nggak ngasih salah, dikasih salah, nggak dikasih. Udah biarin ngasih aja kalau kita bisa mah.
Jangan berhenti berbuat kebaikan karena kebaikan kita tidak dihargai. Jangan. Karena kita berbuat kebaikan hanya karena toh kebaikan itu juga buat kita lagi. Ingat Allah berfirman dalam Al-Quran, man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Kebaikan kita kembali ke kita, keburukan kita balik ke kita. Udah nggak usah ngejelekin orang deh, ya nggak usah ngejelekin. Tapi kan saya sebel banget nih, ya kalau kita lagi benci banget sama orang, lebih sebel, bacakan dia Fatihah 3 kali. Bacakan Fatihah 3 kali. Insya Allah hilang kebencian kita. Udah dibacain tapi masih aja benci. Kita yang banyak zikir la ilaha illa anta subhanaka inni. Udah ya? Paham segitu? Ya. Jadi jangan menyiksa hidup diri hanya dengan kelakuan orang lain ke kita. Nggak ngaruh, Bu. Kita disebut sombong nggak akan ngaruh, kita disebut pelit nggak akan ngaruh, kita disebut belagu nggak akan ngaruh, kita disebut bawel nggak akan ngaruh sama hidup kita. Yang ngaruh sama hidup kita itu kelakuan kita, amal ibadah kita. Paham ya, Bu ya? Makanya kalau mau berbuat kebaikan, berbuat kebaikanlah karena Allah, jangan karena manusia. Karena bisa saja manusia tidak bisa menghargai kebaikan kita, boro-boro ngebales, ya, menghargai pun tidak. Tuh, ada yang kayak gitu? Ada, ya udah nggak masalah. Saya berbuat kebaikan karena Allah. Allah yang nyuruh. Orang mau menghargai kebaikan kita, iya terserah. Tidak pun nggak apa-apa. In tansurullaha yansurkum, kata Allah di dalam Al-Quran. Ya. In tansurullaha yansurkum, kalau engkau menolong karena Allah, kalau engkau berbuat baik karena Allah, yansurkum, Allah yang akan menolong kalian. Kita mah kadang-kadang suka gini kan, nanti saya gimana? Ini saya cuma segini, kalau dikasih nanti saya gimana? Gitu kan? Ya, nanti kita sama Allah dikasihnya. Paham ya, Bi? Jadi jangan ragu, jangan bingung, jangan bimbang. Kalau mau berbuat kebaikan, berbuatlah kebaikan sebanyak mungkin. Kenapa demikian? Kata Allah di dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu akan melebur keburukan. Amal baik itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Bukan hanya dosa kecil, dosa besar sekalipun akan lebur karena banyaknya kebaikan kita. Bu, kalau ngomong kebaikan tuh bukan sholat aja ya, bukan baca Quran, bukan saja ngasih duit, bukan. Ya, sabar itu kebaikan yang paling tinggi. Ini suami, ya Allah, mare duit ente, Aida har hayang di mana. Kita diam. Tuh diam kita itu kebaikan. Ya. Kebaikan yang bisa saja lewat kebaikan tersebut Allah ampunkan dosa kita sekalipun dosa besar. Paham ya? Dan Bu, banyakin aja kebaikan. Tapi kan sukanya setia, memang pasti tahan. Makanya jangan cuma sabar, ikhlas. Kalau sabar itu main nyesek. Tapi kalau ikhlas lepas aja gitu, ikhlas. Bebas, nggak terbebani. Makanya nih, kalau kita masih terbebani ya dengan permasalahan-permasalahan hidup dari yang kecil sampai yang gede, itu artinya kita tidak terbebani. Itu artinya kita ikhlas. Itu artinya kita sok ibu nih misalnya ibu belanja keseharian kita datang ke rumah dihitung kembaliannya kurang, suka ini enggak kesel, terus kata yang dagang balik lagi, ibu salah ngitung kan tadi saya udah benar nggak? Oh udah ya udah pulang, udah nanti makin banyak penyakit kita panjang, kebencian kita makin panjang. Oh iya Pak, mohon maaf mungkin saya yang salah, ya udah saya pamit. Padahal kalau tadi emang dihitung kurang. Ikhlas ya, ikhlas lepas.
Kurangnya berapa? Ya Allah cuma kurang 7.500. Allah ganti lebih dari yang segitu. Kenapa? Karena kita ya menutup keributan. Ya. Kita menutup pintu maksiat. Kesabaran kita itu menutup pintu maksiat. Coba kalau kita nggak sabar ngotot, yang dagang makin ngotot, nanti merembet. Si ini ikut, si ini ikut. Makanya nih, saya bilang ya, kesabaran kita itu sesungguhnya menutup pintu-pintu maksiat. Ya? Nih, kita tahu rahasia orang. Kita tahu nih, ada kejadian. Orang nanya, kita bilang, enggak Bu, enggak ada apa-apa. Coba kalau kita ngomong yang sebenarnya, bisa jadi tuh. Iya emang dia mah begitu Bu, Ibu mah belum tahu ya. Kan? Iya kan kadang-kadang saudara sama saudara itu kuat Bu, tetapi ada seleknya. Mohon maaf ya. Tuh. Bisa aja kan kita diomongin sama saudara atau saudara kita omongin. Contoh misalkan tapi punten ya, ini kan dua bersaudara nih ya. Kata enggak siapapun orangnya, enggak ada persaudaraan yang mulus 100% enggak ada. Disitulah kita harus punya hati yang lapang, memaafkan, saling memaafkan, saling memahami. Ini saudara kita, udah nggak usah diperpanjang. Nih ya. Misalkan kata Bu Haji Mimin, cedening mah jalan mana pas kitu nya nama apa teh mun naon teh. Ya. Ceritanya ke saya. Nah, Bu Haji Mimin cerita ke saya. Terus namanya tante yang mendahar terapi misalkan yang loba baik misalkan ya itu kan kalau kedengaran sama orangnya nanti putus nih persaudaraan. Saya mesti nahan nih, jangan diceritakan. Kalau saya sabar menyimpan rahasia ini berarti saya menutup pintu-pintu maksiat. Kalau saya sampaikan ke Ibu Nining, ya udah hancur berantem. Susah sembuhnya biasanya. Makanya Ibu jangan suka ngadu-ngadu. Ya, jangan memecah belah. Tahu ngadu-ngadu? Ya, tahu ya. Ya. Jangan ngadu domba. Ngomonginnya juga Haji Mimin, Bu Haji Mimin saya ngomonginnya juga bareng sama saya. Bisa jadi saya juga ngomongin beliau. Saya tiba-tiba cedening. Aduh. Saya dosanya besar banget. Kenapa? Saya membuka pintu-pintu maksiat antara dua bersaudara. Hati-hati. Paham ya Bu ya? Sama teman Ibu nih kan hari ini teman Ibu nih, teman ngaji. Ada aja tuh yang datangnya paling lambat, kalau pulang pengen paling cepat, kalau ada makan dia mah duluan aja. Pas beres mah dia mau pulang. Ada yang gitu kan ya? Udah biarin aja. Enggak ngerugiin kita kok. Udah ya. Terus diomongin nih, dia mah gitu Bu orangnya, emang dia mah gitu. Ya Ibu jangan bilang ya, awas nih. Kalau Ibu bilang nih, lu diomongin, buka deh pintu maksiat. Akhirnya ada yang berhenti ngajinya. Berhenti ngaji itu dosanya besar. Nah untuk bilang men, pahami Bu? Ya, akhirnya Bu ya. Saya mohon maaf nih sama Ibu nih, kita kan gak ketemu lama ya. Tuh, pastilah ada aja ya, lahir batin pokoknya. Saya yakin ya Ibu memaafkan. Bukan cuma memaafkan Bu, mendoakan. Ya, tuh. Ya Ibu pun demikian ya, saya doakan. Ya umurnya panjang, badannya sehat, rezekinya melimpah deh, udah nggak tanggung-tanggung. Karena penyakitnya kadang-kadang berhenti ngaji itu karena nggak punya duit. Libur ngaji itu nggak punya duit kadang-kadang ya. Makanya saya bersyukur nih ada Bu Haji Mimin. Ya Allah, udah Ibu tinggal duduk aja, saya tinggal datang ke sini nyampein ilmu. Yang manfaatnya kita minta sama Allah. Ini luar biasa udah, makanya saya nggak ngaji lagi nggak punya duit. Emang bayaran kan enggak? Awas ya, jangan cari alasan yang enggak awas nih. Hati-hati itu. Dosa Bu, libur ngaji secara sengaja, kecuali kalau ada apa-apa lagi repot atau kita harus pergi ke satu tempat yang nggak boleh ditunda, itu nggak masalah. Tapi kalau cuma libur di rumah cuma gegoleran, tidur-tiduran, itu mah dosa. Paham ya Bu ya? Makanya ya biar rezekinya lancar, barokah. Ya, barokah ya. Kalau barokah itu Bu punya uang banyak, barokah, punya uang sedikit, barokah, luar biasa. Jadi rezekinya itu manfaat. Rezeki yang barokah yang gimana? Bukan yang banyak.
ya, yang diinfakkan, yang digunakan di jalan yang Allah mau. Tuh, zakatnya, sodakohnya, infaknya, tuh, punya duit banyak, sodakoh, barokah. Duitnya sedikit tapi bisa sodakoh, barokah. Duitnya banyak nggak pernah sodakoh, nggak barokah. Jangankan sodakoh sunnah, zakat pun enggak, itu namanya nggak barokah. Ibu jangan bilang gini, alhamdulillah saya rezekinya berkah, omsetnya sehari sekian, dagang ini nih, dagang seblak sehari 3 juta. Ibu kalau sehari 3 juta mah mungkin Bu setahun tuh nisab. Enggak, enggak zakat, enggak berkah. Ayo infak, ada masjid tuh, ada pengajian mesti dibantu. Punten, bukannya saya nggak mau, saya kan buat modal lagi. Udah itu pokoknya nggak berkah aja. Karena barokah itu kata Imam Al-Ghazali, ziyadatul khairi, bertambahnya kebaikan. Hidup kita ini barokah kalau tiap hari kebaikannya bertambah. Kalau kebaikannya nggak nambah-nambah ya nggak barokah. Apalagi nggak ada kebaikannya. Paham ibu semua? Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tuwaddihu lana ma ashkala hatta yufham innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhina wa akhawatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa masyayikhina wa asatidina wa asatidatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya asisu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
Bayi